Nah, tapi kan banyak anak muda sekarang, ngaku aja ya, sahabat Gabi, anak muda yang terutama yang terdidik ini merasa kecewa dengan Indonesia, bahkan juga pada pemimpinnya. Gitu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Majapahit untuk menghadapi hal seperti itu? ini? Fitrah manusia, bahwa gembira dan kecewa itu ada. Tapi kekecewaan itu harus didasarkan pada data sebenarnya. Kekecewaan itu tidak perlu dibangun secara terus-menerus akhirnya menimbulkan kebencian. Tapi saya tidak menyatakan bahwa tidak boleh kecewa gitu. Pasti ada kelemahan di bangsa manapun. Tidak ada yang benar-benar sempurna, itu tidak ada. Jadi kecewaan itu bisa disampaikan, bisa diperbaiki. Tadi ada kritik yang sudah bagus kok dari anak-anak muda kita itu, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah tanpa harus bikin kegaduhan sehingga seluruh bangsa jadi terganggu gitu. Nah, pada masa Majapahit itu tidak hanya memberikan kritik, tapi memang benar perang fisik. Satu pihak tidak puas, angkat senjata. Pihak yang memerintah secara resmi, ya bertahan dong. Terjadilah perang Paregreg. Jadi konflik itu yang paling jelek. Kalau udah konflik bersenjata, negara itu runtuh dari dalam. Akhirnya runtuhnya di perang Paregreg itu ya? Mulai perang Paregreg. Udah dari 1404 sampai 1406. Alasannya apa tuh? Rebutan kekuasaan. Oh, mungkin karena kita juga mau rebutan kekuasaan di sini Rebutan juga. kekuasaan. Padahal sudah ada zaman sekarang regulasi yang jelas. Tapi kan pemerintah kadang-kadang kan nggak apa Ya, simpang kanan simpang kiri. Iya. Ya itu sih ya memang terjadi. Tidak bisa ditepikan kalau ada simpang kanan simpang kiri, namanya juga manusia ya. Tapi penyimpangan itu harus bisa diluruskan kembali, dan sebaiknya yang berkuasa ya mendengar gitu. Mendengar ya. apa yang disampaikan oleh rakyat, apa yang disampaikan oleh golongan yang lain demi kebaikan bersama. Dan rakyatnya juga tetap harus menjaga supaya nggak menceng-menceng. Ya maksudnya itu kan begini, mengapa Majapahit jadi perang Paregreg tuh? Hayam Wuruk kan raja terbesar Majapahit. Dia tidak punya anak laki. Dalam aturan masa itu biasanya itu anak laki yang jadi raja pengganti, tapi dia punya anak perempuan. Anak perempuan itu ditikah oleh Wikramawardhana. Wikramawardhana sebenarnya siapa ya? Masih keponakannya Hayam Wuruk juga, tapi dari pasangan yang lain kan. Akhirnya yang berkuasa secara resmi itu Kusumawardhani, anaknya Hayam Wuruk ya. Yang secara resmi ya. Tapi yang tampil memerintah itu kan Wikramawardhana, suaminya. Ada putra Hayam Wuruk dari Selir, namanya Wirabumi, yang merasa dia lebih darah daging Hayam Wuruk, walaupun dia dari Selir. Itu yang merasa saya lebih berhak, dan dia menuntut tahta. Jadi konflik masa lalu itu lebih kepada perebutan kekuasaan, tapi bukan masalah ada yang korupsi, ada yang main-main hukum. Ya mungkin ada, tapi ya tidak terekam dalam data masa itu ya. Yang data sampai pada kita kan terbatas sekali. Korupsi itu ada sejak zaman Mataram juga. Profesor Buhori ya, dosen kita sudah almarhum, pernah membahas tentang bagaimana pejabat-pejabat Mataram kuno itu mengukur salah sawahnya. Jadi sawah itu kan harus dipajakin. Nah, kemudian diukur berapa luasnya supaya pajaknya masuk ya ke kerajaan. Nah, dia ngukur sawah itu salah. Jadi pajaknya masuk ke dia. Iya, itu sudah ada. Itu hukumannya apa di masa itu? Iya, cuma diceritakan dalam prasasti. Mungkin kalau ketahuan raja dia dihentikan, tidak jadi petugas pajak lagi. Oh. Tapi tidak ada hukuman waktu itu, hukuman penjara belum ada. Yang cerita tentang Ratu Sima, bener nggak tuh? Ratu Sima itu proto sejarah. Jadi kalau kita ikuti perkembangan sejarah, kita loncat-loncat nggak apa-apa ya. Prasejarah itu sama sekali nggak ada tulisan. Sejarah itu yang ada sumber tulisan, prasasti atau naskah. Di tengah-tengah ini peralihan antara prasejarah ke sejarah, namanya proto sejarah. Apa cirinya? Proto sejarah ini cirinya dua. Satu, jika di wilayah itu ditemukan data atau goresan-goresan yang dianggap sebagai tulisan, tapi belum bisa kebaca. Dua, jika di wilayah itu beritanya sudah dicatat
oleh orang lain yang datang yang sudah mengenal tulisan Dari luar. Sementara kita Tiongkok sendiri gitu ya. belum mengenal tulisan. Nah, Ratu Simo itu di posisi itu. Kalau kita cari prasastinya Ratu Simo sampai sekarang belum ketemu. Tapi beritanya Ratu Simo dicatat oleh orang Cina. Nama kerajaannya Holing. Nama ratunya Simo. Dia berada di pulau di selatan, namanya Pulau Chopo, Jawa gitu. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di posisi proto sejarah. Apakah benar? Ya kalau kita percaya berita Cina, ya berita niagawan Cina, ya percaya bahwa ada yang mengatakan lokasinya kira-kira di sekitar Gunung Muria di Jawa Tengah bagian utara. Tapi sumber primernya nggak ada. Belum ketemu. Ya. Tapi bahwa ada cerita bahwa dulu di Nusantara ini raja-raja kita ya berintegritas tinggi. Ada, ya paling nggak tidak hanya dari sumber dalam, tapi juga catatan-catatan dari orang luar. Kalau zaman Mataram itu sumber prasasti sudah berlimpah. Zaman Kediri juga ada prasasti. Zaman Singosari juga menarik ini karena dia diancam oleh Kublai Khan kan, Singosari itu. Sampai akhirnya bisa mengalahkan atau bisa mengusir utusan Kublai Khan. Tapi Kublai Khan-nya terlanjur marah, dia datang dengan membawa pasukan besar, tapi bukan Kublai Khan, 3 jenderalnya itu untuk menghukum Raja Jawa. Jadi nanti segmen tersendiri lah. Kalau perlu bikin berseri aja. Kanalnya Pak Agus ya. Setuju nggak kalau misalnya sahabat LBI Pak Agus punya kanal sendiri gitu. Jangan. Nanti bicara di FIB ya. FIB bikin kanal sendiri, lalu guru besar suruh ngomong lah. Guru besar kita kan banyak itu. FIB bikin kanal sendiri. Pakai ruangannya sini juga boleh. Prof, sebagai orang yang sering menggali tanah untuk menggali pikiran nenek moyang, kira-kira apa ya yang nenek moyang akan katakan, komentar apa mereka kalau mereka melihat Indonesia saat ini? Ya ini andai kata gitu ya, jawabannya juga andai kata juga kan. Iya. Akan terkejut ya, pasti terkejut dengan kemajuan Indonesia. Waktu itu belum ada Indonesia ya. Dengan kemajuan Majapahit aja, zaman Majapahit pada masa sekarang. Yang kedua, mereka pasti bangga sekali karena kerajaan yang mereka bina di masa abad 14-15 ada dan dilanjutkan bahkan bersatu, bahkan juga sifatnya internasional. Ya, bangga sekali dia. Basic dari sistem kerajaan itu tetap ada di Indonesia. Dan yang ketiganya mungkin dia di dalam bidang teknologi ya. Di dalam selain terkejut dengan zaman yang berbeda, juga teknologinya sudah berbeda. Pastinya sangat terkejut kesimpulannya. Tapi nggak ada rasa kecewa mereka terhadap kami ini. Nah, kita yang nggak tahu ya, kecewa atau enggak ya. Sepertinya sih kekecewaan, bukan kekecewaan ya, ketidaknyamanan paling. Kalau orang Majapahit lihat hutannya udah habis sekarang nangis. Iya ya. Iya, dari lingkungan aja. Sungai Berantas sudah berwarna coklat ya nangis. Sekarang kan Sungai Berantas kalau musim hujan banjir berwarna coklat. Kalau dulu kan jernih ya Sungai Berantas itu. Ya banyak ya di dalam hal lingkungan, hutan-hutan di Jawa sudah habis. Itu di sungai-sungai ya, mata air yang tadinya mengalir deras sudah banyak yang mati juga. Penduduk makin banyak. Iya. Jadi modernisasi berkembang. Sekarang itu banyak candi yang sudah dikepung perumahan. Candi-candi itu dulu jauh dari perumahan, di tepi hutan, di lereng gunung. Ya memang sengaja untuk melakukan ritus supaya lebih seksama dan tenang. Ya sekarang mereka nggak bisa upacara lagi kalau datang gitu. Hidup zaman orang sekarang pikir kenapa sih ini bangunan kan udah lama, udah nggak dipakai lagi, nah itu dia lagi gitu. Itu. Ya nggak apa-apalah dirubuhkan. Iya gitu. itu salahnya. Jadi ketika kebudayaan berubah, apresiasi pada masa lalu tuh tidak ada. Kenapa penting? Ya kenapa penting? Iya, apa maksudnya? Apresiasi kepada masa lalu. Kenapa itu sebenarnya? Kenapa penting? Karena kita bagian dari masa lalu. Kita ada ini karena ada masa lalu. Iya, kalau kita tiba-tiba blek gitu kan nggak mungkin. Jadi banyak kota-kota yang di zaman kolonial aja ya. Kota-kota di Jawa sekarang bangunan-bangunan Belandanya itu dirusak semua. Katanya ini simbol penjajahan Belanda. Dirusak diganti dengan bangunan-bangunan modern. Apa yang terjadi? Kotanya itu kehilangan sejarah. Sejarah kota itu hilang. Mana buktinya?
Bangunannya modern semua kok. Bahwa dulu dia pernah berkembang. Zaman Belanda ini ramai di sini. Mana buktinya? Itu aja. Jadi seperti orang kehilangan ingatan. Kalau kita berbicara zaman sekarang saja. Karena 3 zaman itu berkaitan. Masa lalu ada mengadakan masa kini. Masa kini ini pendahulu dari masa depan. Ya itu, makanya ada undang-undang dari Republik Indonesia itu, Undang-Undang Nomor 10 2011 itu. Kalau tadi mereka komentar, mungkin mereka akan kagum. Apa nasihat mereka kira-kira? Ya dari dulu sih mereka menasehatkan bahwa ikutlah dengan ajaran-ajaran yang baik dari kitab-kitab keagamaan. Tanpa membedakan di masa lalu. Lah, masa lalu kan agamanya 2 ya, Siwa dan Buddha. Nah, lalu pada masa Majapahit Siwa Buddha jadi satu. Di masa Mataram tuh Siwa dan Buddha masih terpisah. Apa buktinya? Candi-candinya masih terpisah. Oh, bukan ada candi Hindu, ada candi Buddha. Di masa Majapahit itu ada candi Hindu, candi Buddha, ada candi Siwa Buddha. Jadi apa yang diajarkan tetap eling lan waspada kalau orang Jawa mah. Tetap saja pada kembali kepada akar itu, bukan berarti jelek, tapi waspada bahwa kita ini, ya kalau orang yang beragama, bahwa kita ini ada karena diciptakan. Siapa pencipta kita? Ya terserah ditafsirkan. Dan tanpa harus membeda-bedakan pemikiran kita, kita tetap bersatu karena tujuannya adalah kebaikan. Iya, kebaikan dan kebajikan. Ya sudah banyak contohnya bahwa kalau kita berbuat jahat, ya pasti runtuh gitu. Kalau untuk sistem kerajaan, kalau misalnya terjadi perang-perang terus kan rakyat menderita juga. Itu di kerajaan-kerajaan masa lalu. Dan mereka juga akan mengatakan jangan berebut kekuasaan seperti itulah. Itu yang membuat Indonesia atau Nusantara di masa lalu itu runtuh. Kita harus bercermin lah pada masa lalu. Lalu juga jangan berkhianat gitu. Karena berkhianat itu tidak baik. Kepada siapa? Kepada bangsanya, kepada kerajaannya. Jangan berkhianat. Mengambil kekayaan sebesar-besarnya. Ya itu berkhianat sebenarnya. Itu berkhianat. Iya. Jadi banyak yang diajarkan kebaikan masa lalu. Andai kata kebaikan-kebaikan itu masih bisa diambil intisarinya aja ya. Untuk lalu kita terapkan, bagus kok masih bisa. Masih bisa dipakai. Oke, kita sekarang masuk ke rapid fire. Pertanyaan saya dijawab singkat aja, Prof. Candi atau situs arkeologi favorit Bapak, apa dan kenapa? Ya, satu atau berapa? Satu, Prambanan. Kenapa? Nah, Prambanan itu adalah percandian. Percandiannya itu sangat luas. Ada 3 candi induk, gede-gede candinya besar-besar. Brahma, Wisnu, Siwa. Di depannya ada 3 candi lagi yang tingginya cuma beda dikit. Lalu di sekitarnya 224 candi perwara. Andai kata utuh, wah gempar itu. Angkor Wat juga lewat. Oh iya. Padahal selama ini Angkor Wat yang selalu. Iya, Angkor Wat itu tidak punya candi pengiringnya. Nah, Borobudur bukan. Borobudur itu satu tunggal, nggak ada pengiring. Prambanan gila 224. Sekarang yang dipugar baru 1 atau 2 perwaranya ya. 4 deret. Saya juga masih tanya gimana cara ngangkat itu, batu ke atas. Nanti kita bahas kapan-kapan itu ya. Kapan-kapan aja itu. Maka mungkin itu salah satu yang menjadi favorit juga kali ya. Iya. Nah, tokoh sejarah Nusantara yang paling ingin Profesor ajak ngobrol dan mau tanya apa? Sejarah masa lalu, masa kini. Lalu lah. Masa lalu. Ya sejarah masa lalu. Yaitu Sanjaya. Mau tanya? Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Dia mengeluarkan prasasti 732 Masehi, prasasti Canggal. Dia adalah peletak dasar kerajaan Mataram yang nanti berkembang mendirikan Borobudur, Prambanan, candi-candi lain, nanti terus bergeser sesudah Tarumanegara. Dan itu belum jadi tokoh belum jadi Majapahit itu ya? Belum, pendahulu abad ke-8, pertengahan abad ke-8. Tarumanegara baru runtuh. Baru muncul di Jawa Tengah. Sanjaya. Nah, itu menariknya, dia pemeluk agama Hindu yang taat gitu. Dan dia mampu mendirikan kerajaan yang teguh ya. Sampai akhirnya dilanjutkan oleh. Mau tanya apa? Mau tanya apa ke Sanjaya? Iya, mau nanya dia sebenarnya orang mana? Oh gitu. Iya, dia curiganya ada yang menyatakan bahwa dia itu sebenarnya adalah
imigran dari timur, dari utara, dari Indochina daratan. Indochina. Satu, ada juga yang mengatakan dia sebenarnya itu berdarah Jawa Barat dari kerajaan Galuh yang hijrah ke Jawa Tengah. Lalu yang ketiga adalah bagaimana sih dia kiatnya sampai dia bisa mendirikan kerajaan menguasai seluruh Jawa loh. Abad ke-8, hutan semua, belum ada transportasi, belum ada HP. Sistemnya gimana dia? Ini belum banyak yang mikirin tentang gini saya rasa. Ya nggak usah dipikirin lah, dipelajari aja. Pelajari ya, kita teliti lah ya itu. Saja ya menurut saya. Penemuan arkeologi apa yang underrated atau yang diremehkan oleh? Oh banyak penemuan arkeologi yang diremehkan. Itu padahal penemuannya itu penting sekali. Tapi ya pertama kali ya kita bicara Gunung Padang aja lah. Gunung Padang kan sudah diketahui sejak awal abad 20 kok. Tapi diremehkan sama peneliti-peneliti Belanda seperti megalitik biasa gitu. Tapi makin tahun makin sadar bahwa Gunung Padang tidak sekedar susunan teras berundak, tetapi teras berundak dan maha berundak gitu, Pak. Makin besar sekarang belum selesai itu penelitiannya. Nggak selesai itu ya? Nggak selesai, dan juga ya akan selesai sih kalau serius. Tapi ternyata banyak diskusi. Dari kronologi aja, apakah pasti itu dari masa prasejarah? Nah, ada yang bilang itu bukan, itu malah dari masa zaman kerajaan Sunda kuno. Ada yang bilang lagi yang lebih netral, itu kesinambungan. Jadi tapaknya aslinya tuh masa prasejarah, terus digunakan terus sampai zaman Sunda kuno. Tapi yang namanya netizen banyak yang juga yang bilang ini hoax aja nih, cuma dibesar-besarkan pemerintah Indonesia supaya ada sesuatu yang menarik di Indonesia. Nah ya, gitu kalau netizen bilang begitu, saya undang untuk datang ke sana. Langsung aja. Iya, belum datang udah berkomentar gitu. Nah itu diremehkan kan? Diremehkan mereka. Silakan datang ke sana. Dan ini akan mengubah sejarah Nusantara, mengubah atau tidak itu narasi kan? Narasi temuan-temuan mendatang. Ya kita datang mengagumi Gunung Padang aja dulu. Nah kalau sudah lihat bagaimana kita bisa berimajinasi. Wah, ini mah bukit batu numpuk. Batunya tuh bukan batu alami yang berarak gitu, enggak. Tapi ada penataan. Siapa yang kerjain gitu? Pasti orang. Berapa orang yang kerjain? Siapa demografinya? Nah itu aja dulu. Nah kalau kita cuma lihat foto ya memang susah. Ya benar, itu peneliti Gunung Padang itu Dr. Ali Akbar itu. Ya. Dia mati-matian menjelaskan terus. Dan saya ya memang mengapresiasi Dr. Ali Akbar ya. Ya mudah-mudahan terus diadakan penelitian Gunung Padang. Saya juga penasaran sih. Tapi bukan bidang saya, maaf. Itu bidang prasejarah ya. Nah kalau kembali ke satu masa, mau ke zaman apa? Kalau saya ya pengennya sih ke zaman Borobudur ya. Zaman Borobudur dibangun. Itu berarti Mataram sekitar abad 9. Mau belajar teknologinya kah? Tidak hanya belajar teknologi. Saya sebagai arkeolog saya ingin tanya gitu. Berapa periode, berapa tahun Borobudur dibangun? Siapa raja pembangunnya yang punya ide pertama? Ya, kemudian diteruskan sampai raja siapa? Ya kalau reliefnya itu mengapa dia milih relief Lalita Wistara, Jataka, Awadana, Gandawiyuha? Kenapa nggak relief-relief lain? Ya, mengapa dibangun di tempat itu? Banyak pertanyaan. Borobudur satu aja. Nanti kita merembet ke Prambanan sama pertanyaannya. Tapi Prambanan kan dibangun sesudah Borobudur. Jadi kita tanya ke 824 dulu. Jadi banyak pertanyaan nih, Profesor. Nah, kalau arkeologi sih banyak pertanyaan. Kita datang ke situs itu bukan makin tahu gitu, makin bodoh. Karena banyak yang ditanyakan. Makin merasa ada yang makin kita nggak tahu datang gitu ya. Kayaknya udah datang 7 kali, 8 kali ke Candi Kalasan, tapi tetap aja bodoh gitu. Kalau satu buku tentang sejarah yang wajib dibaca anak muda sekarang apa? Untuk kondisi ini? Ya ada sih yang bagus ya. Indonesia dalam arus sejarah itu. Itu 8 jilid. Indonesia dalam arus sejarah. Itu dari prasejarah sampai Indonesia modern. Dibuat oleh Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan zamannya Pak Presiden SBY. Oh, yang zaman Presiden SBY itu ya. Zaman yang terbaru kan belum terbit, belum diedarkan. Sudah terbit tapi kan kok belum diedarkan gitu. Zamannya Pak Menteri Fadlizon. Dibaca dan perlu dikritisi juga, boleh nggak? Ya silakan. Silakan ya. Sejarah itu berkembang karena ada namanya kritisi.
ada semacam perbaikan terus, dan segala macam interpretasi itu diizinkan asal satu ada data. Ada datanya. Kalau tanpa data namanya fiksi. Jangan main nolak-nolak aja. Ngomong-ngomong kosong itu mah kalau tanpa data mah. Kritis boleh tapi jangan main nolak, harus ada datanya ya. Data. Terakhir, kalau Profesor jadi penasihat Raja Majapahit, saran apa yang Profesor akan berikan untuk Indonesia hari ini? Wah, untuk sekarang ini Majapahit nih. Gitu Majapahit. Mau beri saran apa nih? Kayak itu apa? Dia itu harus mewariskan sistem pemerintahan yang bisa dipahami dan bisa diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Raja-raja itu tidak pernah berniat untuk mewarisi ya sistemnya kepada raja berikutnya. Mereka buat prasasti. Mereka menulis prasasti. Tapi prasasti itu bukan untuk tujuan anak cucu. Yang dulu itu begitu? Iya, untuk prasasti itu untuk bukti bahwa dia memerintahkan desa ini bebas dari pajak. Karena desa ini sudah berjasa pada dirinya. Jadi jangan dipunguti pajak, itu jangan. Tapi dia tidak berkeinginan untuk prasasti ini agar dibaca oleh anak-anak generasi muda di abad 21. Enggak bayang seperti itu. Jadi kalau mau adalah buatlah dokumentasi. Cuma medianya susah. Media yang paling awet kan batu. Ditulis di logam juga berat ya. Ditulis di lontar itu mudah kemakan usia. 200 tahun hilang. Jadi ya memang agak kesulitan. Setiap zaman ada kesulitan. Jadi kalau saya sebagai arkeolog sih ya pengennya sih saya menemukan suatu kitab lontar gitu atau salinan yang menceritakan tentang data arkeologis pada zaman Majapahit. Candi ini sebenarnya untuk apa? Candi itu sebenarnya nama aslinya apa? Belum ketemu sampai sekarang. Ya memang nggak mungkin gitu. Keinginan saya aja itu, Pak. Jadi banyak pertanyaan yang masih. Yang ada pertanyaan semua. Namanya profesor, dia hidup karena dari pertanyaan dan nanya orang terus juga ya. Dalam sidang juga gitu yang dilakukan oleh seorang profesor. Jadi Prof, terima kasih banyak nih atas. Iya, terima kasih kembali. Ilmunya, dan juga untuk sahabat LBI mungkin nenek moyang kita juga dulu kalau bertemu dengan kita saat ini mungkin akan berkata seperti ini. Kami sudah memberikan banyak cerita yang bisa menjadi pelajaran bagaimana kami membangun negeri ini dan bagaimana negeri ini bisa terpecah juga. Jangan sampai itu terjadi di bangsa kita. Kita lihat bagaimana Majapahit bisa berkembang bukan sebenarnya dari perangnya, tapi bagaimana dia dari kemegahan dia sendiri, membangun kemegahan dia sendiri, membangun ilmu pengetahuan sendiri, membangun ekonominya sendiri, sehingga orang lain kagum pada apresiasi kita. Jadi apresiasi itu tidak dipaksa. Iya, apresiasi bukan yang dipaksa, betul ya. Di kesadaran negeri-negeri luar Nusantara untuk mengagumi Majapahit. Kenapa? Pantas dikagumi karena dia megah. Nah, Indonesia harus begitu. Dan dikagumi bukan karena juga pencitraan foto-foto selfie kita. Bukan dengan kekuatan militer juga. Bukan dengan kekuatan militer, tapi dengan ilmu pengetahuan, kesejahteraan, kehidupan yang baik, ekonomi, dan sebagainya. Di samping ada kekuatan militer gitu. Dan juga ada jiwa yang berintegritas supaya orang percaya pada kita. Itu pernah terjadi di 1351, 1389. Oke, kita kembali lagi nanti ke sana. Terima kasih. Sudah Prof. Itu hancur lagi. Baik. Sampai jumpa sahabat LBI di podcast kita, di siniar kita yang seru juga. Sampai jumpa.